Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selsia Agi Purnama. Saya salah satu mahasiswa dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Nah, di sini saya akan membahas topik yang sangat menarik dengan tema Manajemen Public Relation dalam Dakwah yang dibimbing oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita bahas untuk selanjutnya. Oke. Nah, pada slide selanjutnya teman-teman bisa melihat beberapa subjudul materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu definisi publik relasi, yang kedua hadis publik relasi, yang ketiga teknik publik relasi, dan keempat contoh penerapannya dalam teknik publik relasi. Nah, yang terakhir yaitu contoh soal yang akan kita bahas nanti di akhir, supaya kita lebih bisa memahami apa itu publik relasi dan mengasah otak kita untuk lebih paham lagi. Nah, yang pertama yaitu definisi publik relasi. Teman-teman udah tahu belum apa itu publik relasi? Nah, publik relasi dalam konteks manajemen dakwah adalah upaya strategis yang direncanakan untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dakwah dan publiknya. Jadi tujuan utamanya adalah menyampaikan pesan-pesan Islam secara efektif, membangun citra positif tentang Islam, serta meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam. Nah, publik relasi dalam manajemen dakwah tidak hanya berfokus pada komunikasi eksternal dengan publik, tetapi juga melibatkan komunikasi internal untuk memastikan keselarasan misi dan visi organisasi dakwah. Nah, pembahasan yang kedua yaitu hadis yang terkait dengan publik relasi. Dalam Islam, komunikasi yang baik dan benar sangat ditekankan. Salah satu hadis yang relevan dalam konteks publik relasi adalah sebagai berikut, yang berbunyi artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, hadis ini mengajarkan pentingnya berkata yang baik dan bermanfaat dalam setiap interaksi sosial. Dalam konteks publik relasi dakwah, ini berarti menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara yang bijaksana, penuh hikmah, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan antara organisasi dakwah dan publiknya. Nah, yang pembahasan selanjutnya yaitu teknik publik relasi. Teman-teman, sebenarnya banyak sih teknik publik relasi ini, tetapi kita akan membahasnya 3 poin aja karena 3 poin ini sangat penting untuk kita bahas. Yang pertama yaitu media relation. Teknik ini melibatkan interaksi dengan jurnalis dan media untuk mendapatkan liputan positif tentang kegiatan dakwah. Organisasi dakwah dapat mengirimkan siaran pers, mengadakan konferensi pers, dan menjalin hubungan baik dengan media untuk memastikan pesan-pesan dakwah tersampaikan dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu community relation. Teknik ini fokus pada membangun hubungan yang baik dengan komunitas lokal. Organisasi dakwah dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pengajian, dan program pelayanan masyarakat untuk meningkatkan citra positif. Ketiga yaitu krisis manajemen. Adalah teknik untuk menangani situasi yang dapat merusak reputasi organisasi dakwah. Makanya publik relasi ini bertindak cepat untuk mengatasi isu-isu negatif, memberikan klarifikasi, dan mengelola komunikasi selama krisis agar dampaknya minimal. Misalnya menjawab tuduhan yang tidak berdasar dengan bukti dan penjelasan yang rasional. Banyak sekali contoh penerapan publik relasi. Nah, salah satunya yaitu media lembaga dakwah merilis buku
atau artikel tentang Islam dan bekerja sama dengan media untuk mendapatkan ulasan positif dan liputan berita. Yang kedua itu mengelola isu negatif tentang Islam dengan cepat dan efektif. Misalnya ketika ada berita miring tentang kegiatan dakwah, organisasi segera mengadakan konferensi pers untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan situasi sebenarnya dengan bukti yang ada. Yang ketiga yaitu menggunakan media sosial untuk menyebarkan video ceramah, artikel dan infografis tentang nilai-nilai Islam. Organisasi dakwah juga berinteraksi dengan audiens melalui komentar dan pesan langsung, serta mengadakan sesi tanya jawab online untuk menjawab pertanyaan seputar Islam. Nah, sudah selesai kita membahas tentang publik relasi dalam manajemen dakwah. Untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa pertanyaan atau soal untuk kita bisa lebih paham lagi tentang publik relasi dalam manajemen dakwah ini. Oke, teman-teman sudah lihat kan soalnya? Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan publik relasi, yang dimana A. Proses periklanan produk kepada konsumen, B. Upaya strategis untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik, C. Proses jual beli barang dan jasa, D. Pengelolaan keuangan dan investasi organisasi. Ayo teman-teman, apa nih jawabannya? Nah, betul. Ya, jawabannya yaitu B. Baik, kita selanjutnya ke pertanyaan kedua. Hadis yang mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik dalam Islam adalah A. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. C. Kebersihan adalah sebagian dari iman. D. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ayo teman-teman, apa nih jawabannya? Betul, yang A jawabannya yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Salah satu teknik public relation yang efektif adalah A. Menyebarkan informasi palsu untuk menarik perhatian publik, B. Mengadakan konferensi pers untuk memberikan informasi penting kepada media, C. Mengabaikan kritik dari publik, D. Membuat iklan yang menyesatkan. Oke, teman-teman, apa nih jawabannya? Benar, jawabannya yaitu B. Mengadakan konferensi pers untuk memberikan informasi penting kepada media. Baiklah, ke soal yang keempat. Teknik publik relasi yang bisa digunakan untuk mengelola komunikasi dan reputasi organisasi selama krisis untuk meminimalkan dampak negatif adalah A. Media relasi, B. Press relasi, C. Sosial media manajemen, dan D. Krisis manajemen. Oke, apa nih jawabannya teman-teman? Betul, jawabannya yaitu D. Krisis manajemen. Nah, soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Nah, di mana pertanyaannya itu salah satu contoh penerapan publik relasi dalam manajemen dakwah adalah A. Menyembunyikan informasi dari media saat terjadi krisis, B. Mengeluarkan pernyataan resmi yang transparan dan akurat saat terjadi masalah, C. Menyalahkan pihak lain atas masalah yang terjadi, D. Tidak memberikan komentar kepada publik. Oke teman-teman, apa nih jawaban yang terakhir? Yuk. Oke. Nah, betul, jawabannya yaitu B. Mengeluarkan pernyataan resmi yang transparan dan akurat saat terjadi masalah. Oke, yang terakhir nih yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari awal sampai akhirnya yaitu dengan menerapkan teknik-teknik publik relasi dalam manajemen dakwah, organisasi dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik dan bisa lebih memahami apa itu publik relasi dalam manajemen dakwah. Baiklah, hanya itu akhir kata. Jika saya ada kata-kata yang salah,
Saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.